Ya. Jadi semua sifat dan bentuk-bentuk solusi homogen dan solusi non homogen, nanti kalian sendiri yang memilih sifat mana dan bentuk mana yang cocok untuk menyelesaikan soal ya. Nah, di sini sifat 1 ya, sifat 1 jika Fn berbentuk polinomial derajat T dalam N. Jadi A1 N pangkat T. Jadi sebuah polinom ya, polinom. Tambah A2 pangkat A2 kali N pangkat T kurang 1, maka bentuk umum solusi khususnya ya, solusi khususnya berbentuk B1N pangkat T tambah B2N pangkat T kurang 1 dan seterusnya. Sehingga di sini diberikan sebuah contoh soal ya, contoh soal. Tentukan solusi khusus dari relasi rekursif tidak homogen ya. Perhatikan dengan baik karena ini agak sedikit rumit dan membutuhkan beberapa ketelitian. Nah, jadi contoh dari sifat 1 ya, soalnya AN tambah 5AN kurang 1 tambah 6AN kurang 2 sama dengan 3N pangkat 2 kurang 2N tambah 1. Nah, ini sudah jelas sekali bahwa relasi rekursif ini berbentuk solusi non homogen karena apa? Ruas kanannya tidak sama dengan 0 atau Fn-nya tidak sama dengan 0. Sehingga ini merupakan bentuk solusi khusus atau solusi non homogen. Nah, sehingga solusi khususnya berbentuk sesuai dengan definisi tadi ya, sifat satunya. Berarti solusi khususnya berbentuk B1N pangkat 2 karena relasi rekursifnya itu berderajat 2 ditambah B2N ditambah B3 ya. Jadi AN soalnya itu merupakan polinomnya ya, polinom dari definisi tadi yang ada, dan solusi khususnya berbentuk B1N pangkat 2 itu merupakan bentuk solusi khususnya seperti definisi tadi. Silakan nanti kalian cek kembali definisinya. Nah, sehingga substitusi solusi khususnya, bentuk solusi khususnya ke dalam polinomnya atau ke dalam relasi rekursifnya. Sehingga kalau kita substitusi ya, AN itu tidak ada koefisiennya ya, AN kita substitusi B1N pangkat 2 tambah B2N tambah B3 ditambah 5 ya, 5 tetap diikutkan 5, AN kurang 1 diganti dengan B1N itu. Jadi B1 kali N kurang 1 pangkat 2 sesuaikan dengan bentuk relasi rekursifnya ya. Kalau yang pertama AN-nya kan belum dikurang, masih AN, jadi tidak perlu pakai pengurangan. Jadi yang kedua, yang 5AN kurang 1 itu disesuaikan. Jadi 5 dikali B1 kali N kurang 1 pangkat 2, kemudian ditambah B2 dikali N kurang 1 ya kan, B2N ditambah B3. Nah, kemudian ditambah 6 sama dengan yang ini disubstitusi. 6 dikali B1 N kurang 2 pangkat 2 ditambah B2 dikali N kurang 2 ditambah B3 sama dengan 3N pangkat 2 kurang 2N tambah 1. Itu langkah pertama, disubstitusi. Semoga kalian paham dengan jalannya. Nah, ini masih panjang ya, masih sebenarnya langkahnya tidak rumit, hanya banyak dan membutuhkan beberapa ketelitian dan ketekunan. Itu yang menjadikan relasi rekursif ini agak sedikit kayak rumit, padahal sebenarnya tidak. Nah, di sini langkah selanjutnya setelah disubstitusi, kalian uraikan dulu yang berpangkat 2 ya. Kayak N kurang 1 berpangkat 2 diuraikan. N pangkat 2 kurang 2N tambah 1. Nah, kemudian yang B2 kali N kurang 1 dikalikan ke dalam B2 kali N, B2N, B2 kali negatif 1 kurang B2 ya, dioperasikan. Begitupun yang 6 ya, 6 dikali B1 kali N kurang 2 pangkat 2 diuraikan, dikuadratkan. N kuadrat kurang 4N tambah 4. Begitupun yang di tengah, B2 kali N kurang 2 dikalikan ke dalam ya, semuanya. Jadi diuraikan satu-satu. Kemudian langkah selanjutnya dikalikan lagi yang masih dalam kurung, kayak B1 dikali N kuadrat kurang 2N tambah 1. Itu B1 nya kita kalikan ke dalam, B1 kali N pangkat 2 B1 N kuadrat, B1 kurang 2 B1 kali negatif 2N itu negatif 2 B1N dan seterusnya. Begitupun yang selanjutnya yang penjumlahan yang 6 ya, 6 B1 kali N pangkat 2 berarti B1 N pangkat 2 dan seterusnya. Itu dikalikan ya, dikalikan semua. Nah,
jangan lupa selalu ditulis ruas kanannya ya, 3n kuadrat kurang 2n sama dengan 1. Nah, langkah selanjutnya kalian bisa mengalihkan juga 5 dan 6-nya ya. Kalau yang di awal yang dalam kurung pertama itu kan tidak ada koefisiennya, jadi tidak perlu kita kalikan. Nah, dalam kurung yang kedua, yang 5 yang berkoefisien 5 itu 5-nya kalian kalikan ke dalam semua. Jadi 5 kali b1n kuadrat 5b1n kuadrat kurang 5 kali negatif 2b1n itu negatif 10b1n dan seterusnya, begitupun yang 6 ya. Sama ya, caranya dikalikan terus. Sehingga kalau sudah kurungnya hilang semua ya, ini kan menghilangkan tanda kurungnya ya. Tanda kurungnya sudah hilang semua, kalian satukan yang sama-sama variabelnya. Ya, ini kan polinom ya, ini kan polinom. Jadi kalian satukan semua variabel yang sama. Jadi yang pertama kalian satukan adalah yang berpangkat 2 ya, karena pangkat paling tinggi. Jadi berpangkat 2 ada B1N pangkat 2, ada 5B1N pangkat 2, ada 6B1N pangkat 2 ya. Kalian jumlahkan terlebih dahulu yang sama-sama variabelnya. Jadi kalau kita jumlahkan yang berpangkat 2 itu sama dengan 12B1N pangkat 2 ya kan. Nah, setelah kita satukan yang berpangkat 2, kita satukan yang berpangkat 1, N berpangkat 1. Ada B2N, ada kurang 10B1N, dan seterusnya. Pokoknya ini memang butuh ketelitian. Jadi kalian harus meneliti ya. Bukan meneliti seperti apa, tapi kalian teliti yang mana variabel yang sama gitu. Jadi kalian satukan kemudian kalian jumlahkan. Ya, jadi di sini yang berpangkat 1 ada B2 dan ada B1 ya. Jadi hasilnya 12B2 kurang 34B1N itu hasilnya. Kemudian yang terakhir yang merupakan sebagai konstanta yang tidak menggunakan N ya, B3, B1, B2 itu tidak menggunakan N atau konstanta. Sehingga kalau dijumlahkan yang sama-sama tidak menggunakan N itu ada 29B1 dikurang 17B2 ditambah 12B3 ya. Tuh hasil penjumlahannya. Nah, kemudian dari masing-masing hasil penjumlahan ini kalian samakan dengan ruas kanannya. Ya kan? Tadi kan ruas kanannya itu 3n kuadrat kurang 2n tambah 1 ya kalau tidak salah tadi. Nah, jadi yang pertama sama-samakan. Ada 12b1n kuadrat itu pasti akan sama dengan 3n pangkat 2. Nah, kalau ini penyelesaiannya seperti aljabar biasa ya. Jadi ruas kiri dan ruas kanan dibagi pangkat 2-nya, n pangkat 2-nya ya. Habis tinggal 12b1 12b1 sama dengan 3. Jadi b1 3 dibagi 12, b1 sama dengan 1/4. Jadi apa tujuannya variabel disama-samakan ya, digabungkan dan dijumlahkan? Tujuannya adalah untuk mencari nilai B1, B2 dan B3. Itu tujuannya. Jadi sudah diperoleh B1-nya. Sekarang untuk mencari B2 disubstitusi tadi ke dalam 12B2 kurang 34B1N sama dengan negatif 2N yang di ruas kanannya tadi ya, yang di ruas kanannya jangan dilupakan. Nah, sama-sama dibagi N berarti N-nya hilang. Kemudian dioperasikan, disubstitusi B1 1/4 disubstitusi di sini, kemudian menggunakan bahasa mudahnya pindah ruas ya, tapi sebenarnya tidak ya, bukan pindah ruas, hanya bahasa mudahnya saja. Nah, kemudian setelah kedua ruas dijumlahkan dengan 34/4, 12B2 sama dengan negatif 2 tambah 34/4 disamakan penyebut, itu menghasilkan 26/4 ya, menghasilkan 26/4. Jadi B2 26/4 dibagi 12 itu menghasilkan 26/48. Kalau disederhanakan menjadi 13/24. Jadi nilai B2 adalah 13/24. Itu nilai B2. Nah, untuk menentukan nilai B3, silahkan kalian substitusi lagi di sini. Ya, ini kalian substitusi di sini. 29B1, 17B2, kemudian ditambah 12B1 sama dengan 1 yang merupakan konstanta pada ruas kanan. Ya, jadi ini operasinya sama ya, operasi aljabar pindah ruas dan menyamakan penyebut, sehingga didapatkan nanti B3-nya 71/288. Nah, jadi solusi khususnya ya,
AN non homogen sama dengan 1/4 N pangkat 2 yang merupakan